Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani Syafrian dengan NIM 12430300041. Di sini saya akan memenuhi tugas individu pada mata kuliah Kebijakan Publik yang diampu oleh Dr. Dian Herdiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Dian Herdiana yang berjudul Board of Peace dan Resolusi Konflik Palestina, Kalkulasi Kapasitas Negara, Rasionalitas Kebijakan, dan Resiko Operasional Militer Indonesia. Nah, pembahasan ini akan mencakup 4 bagian utama. Yang pertama, itu ringkasan isi buku. Yang kedua, itu adalah analisis kritis terkait relevansinya dengan kebijakan publik. Nah, selanjutnya itu membahas terkait opini pribadi atau tanggapan atau pandangan pribadi terkait kelebihan dan kekurangan buku ini, serta juga kesimpulan umum dari pembahasan tersebut. Secara umum, buku ini membahas dilema kebijakan luar negeri Indonesia ketika mempertimbangkan keterlibatan dalam Board of Peace, yaitu sebuah forum atau mekanisme perdamaian internasional terkait konflik Palestina. Penulis memulai dengan menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia itu memiliki dasar konstitusional yang kuat, khususnya amanat untuk ikut menjaga ketertiban dunia dan mendukung kemerdekaan, dalam konteks ini kemerdekaan Palestina. Namun, menurut penulis, amanat moral tersebut tidak cukup dijadikan dasar keputusan tanpa memperhitungkan kapasitas negara secara rasional. Buku ini juga menjelaskan konsep penting yang disebut kebijakan intermestik, yaitu kebijakan yang merupakan gabungan antara kepentingan internasional dan kondisi domestik di dalam negeri. Artinya, kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri, tetapi selalu memengaruhi kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat dalam negeri. Selanjutnya, penulis membahas dua sudut pandang utama, yaitu perspektif pro dan perspektif kontra terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Dari sisi pro, keterlibatan Indonesia dianggap dapat meningkatkan posisi di Indonesia sebagai negara middle power atau negara yang memiliki pengaruh penting di tingkat internasional. Selain itu, keterlibatan tersebut juga dinilai dapat memperkuat diplomasi Indonesia serta meningkatkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Namun, dari sisi kontra, terdapat berbagai risiko yang harus dipertimbangkan, seperti keterbatasan anggaran negara, risiko keselamatan militer, serta kemungkinan berkurangnya dana untuk program kesejahteraan rakyat. Pada bagian akhir, penulis menawarkan model tata kelola kebijakan luar negeri yang kolaboratif, yaitu kerjasama antara lembaga diplomasi, pertahanan, dan legislatif, agar kebijakan yang diambil lebih rasional dan terukur. Selanjutnya, yang kedua, itu adalah analisis kritis terhadap relevansi dengan kebijakan publik. Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, isi buku ini sangat relevan, terutama dalam memahami bagaimana pemerintah membuat keputusan strategis. Salah satu konsep penting yang dibahas adalah opportunity cost atau biaya peluang, yaitu kerugian yang muncul ketika pemerintah memilih suatu kebijakan dan mengorbankan kebijakan lain. Dalam konteks ini, pengiriman pasukan atau keterlibatan dalam konflik internasional itu dapat menghabiskan anggaran besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, atau memperbaiki layanan publik. Secara kritis, buku ini berhasil menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya persoalan diplomasi, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang harus mempertimbangkan kemampuan negara. Namun, ada hal yang perlu diuji secara kritis. Buku ini cenderung menekankan resiko dan keterbatasan kapasitas negara, tetapi kurang
membahas manfaat jangka panjang dan keterlibatan internasional. Seorang pembaca yang kritis mungkin akan bertanya atau akan skeptis. Apakah semua keterlibatan internasional selalu merugikan secara fiskal? Atau justru bisa memperbaiki atau memberikan keuntungan strategis di masa depan? Pertanyaan seperti ini penting agar analisis kebijakan tidak terlalu berat pada sisi kehati-hatian saja. Oke, selanjutnya itu adalah opini pribadi saya terkait kelebihan dan kekurangan buku ini. Menurut saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan utama. Kelebihan pertama itu adalah pendekatan yang sistematis dan berbasis teori. Penulis menggunakan berbagai konsep kebijakan publik, seperti analisis kapasitas negara, serta teori pengambilan keputusan. Hal ini membuat pembahasan terasa lebih ilmiah dan tidak hanya berupa opini semata. Kelebihan kedua, itu adalah buku ini mampu mengubah cara pandang terhadap konflik internasional, terutama konflik Palestina, itu tidak hanya dipahami sebagai persoalan atau tidak hanya dipahami sebagai isu moral, tetapi juga sebagai persoalan manajemen negara yang membutuhkan perhitungan matang. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya yang sangat mencolok itu adalah penggunaan bahasa akademis yang cukup berat. Di sini saya rasakan ketika saya membaca buku ini, saya harus mencari atau men-search di KBBI untuk mencari kata-kata akademis untuk memahami susunan kalimat yang ada dalam buku tersebut. Selain itu, beberapa bagian terasa sangat teoritis dan kurang disertai contoh kasus nyata dari kebijakan Indonesia sebelumnya, yang sebenarnya itu bisa memperkuat argumentasi penulis. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan atau gambaran besar terkait apa yang saya bahas. Sebagai kesimpulan, buku Board of Peace dan Resolusi Konflik Palestina ini merupakan karya yang penting dalam memahami hubungan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan publik. Buku ini menegaskan bahwa keputusan untuk terlibat dalam konflik internasional tidak boleh hanya didasarkan pada nilai moral atau tekanan publik, tetapi harus didukung oleh kapasitas negara yang memadai serta perhitungan risiko yang matang. Secara keseluruhan, buku ini memberikan perspektif yang kritis dan rasional terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, serta mengingatkan bahwa ambisi global harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Dengan demikian, buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, akademisi, maupun praktisi kebijakan publik yang ingin memahami bagaimana negara mengambil keputusan strategis di tengah keterbatasan sumber daya. Sekian review buku dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.